Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Abu Nawas melukis raja. Abu Nawas yang beberapa kali menang lomba melukis diundang datang ke istana. "Hai Abu Nawas, saya dengar kabar ternyata kamu bisa melukis juga," tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, Alhamdulillah beberapa kali hamba menang lomba," jawab Abu Nawas. "Berarti kamu bukan hanya bisa Abu Nawas, tapi kamu pandai melukis," puji Baginda Raja. "Ya begitulah Paduka," jawab Abu Nawas. "Sekarang aku ingin kamu melukis saya Abu Nawas. Nanti saya akan beri hadiah uang yang banyak," pinta Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan titah Paduka," sahut Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja duduk di singgasana dengan mengenakan jubah kebesarannya. Sementara Abu Nawas mulai fokus melaksanakan tugasnya, yaitu melukis Baginda Raja. Setelah 1 jam kemudian akhirnya lukisan pun jadi. Abu Nawas segera memberikannya kepada Baginda Raja. Melihat lukisan Abu Nawas, Baginda Raja seketika menjadi emosi. Karena di lukisan tersebut Baginda Raja dalam keadaan telanjang. Apalagi perut buncitnya sengaja digambar sangat jelas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, kamu berani melecehkan saya," bentak Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Bukankah Paduka yang mulia sudah tahu? Begitulah gambaran seseorang kelak di hari kiamat. Semuanya telanjang tanpa jubah kebesaran. Sesungguhnya kemudian seseorang hakikatnya ketika tanpa jubah kebesaran dan tanpa sandaran apapun. Karena kemuliaan seseorang hamba di mata Allah hanya pada ketakwaannya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja hanya terdiam. Ia pun bingung, apakah harus marah dan menghukum Abu Nawas atau memberinya hadiah sesuai dengan janji yang telah disepakati. Karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya. Akhirnya dengan terpaksa Baginda Raja memberinya hadiah sejumlah uang. Abu Nawas menghilang bersama keledainya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai keledai yang seringkali pergi secara tiba-tiba. Tapi tidak berapa lama kemudian ia kembali ke kandangnya. Untuk mengantisipasi kejadian ini terus berulang, Abu Nawas mengikat si keledai dengan tali yang kuat. Akan tetapi karena kecerdikannya si keledai bisa melepaskan diri dan pergi entah kemana. Setelah hari menjelang sore barulah keledai pulang kembali. Suatu malam tetangganya mengabarkan kalau keledai milik Abu Nawas tak ada di kandangnya. "Abu Nawas, Abu Nawas," teriak si tetangga sambil menggedor-gedor pintunya. Abu Nawas pun keluar membukakan pintu dan menemui tetangganya itu. "Ada apa?" tanya Abu Nawas. "Keledaimu hilang Abu Nawas," kata si tetangga memberitahu. Anehnya Abu Nawas bukannya terkejut ataupun panik. Dia malah merasa bersyukur. "Alhamdulillah," ucap Abu Nawas. Tetangganya itu tentu saja heran dengan tingkah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa kau gila? Keledaimu hilang kamu malah bersyukur?" tanya si tetangga. "Keledai saya memang sering menghilang, tapi saat sore dia pulang sendiri," jawab Abu Nawas. "Tapi ini kan sudah larut malam, berarti keledaimu benar-benar hilang untuk selamanya," balas tetangganya. "Justru itu aku bersyukur, karena rencana tadi siang aku ingin menaiki keledai tersebut. Untungnya tidak jadi. Coba kalau aku menunggangi keledai itu, tentu aku ikut hilang juga bersamanya," jawab Abu Nawas. "Dasar orang aneh," sahut tetangganya sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas dan orang munafik. Diceritakan ada seorang munafik yang sedang mengalami suatu masalah. Orang tersebut bernama Abu Jahil.
pada masalah yang dialaminya karena akibat ulahnya sendiri. Awalnya ia hendak berbuat jahat kepada tetangganya, tapi justru ia sendiri yang menanggung sial. Anehnya ia menganggap bahwa dirinya dizolimi oleh tetangganya tersebut. Tak terima dengan hal ini, ia berencana mengadu kepada Abu Nawas. Dalam hati Abu Jahil berkata, Abu Nawas pasti akan membelaku, dia kan kawan dekatku. Maka pergilah Abu Jahil ke rumah Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Jahil di rumahnya, dan dia persilahkan duduk di ruang tamu. Di hadapan Abu Nawas, Abu Jahil mengadukan perkara yang dialaminya. Aku telah berseteru dengan tetanggaku Abu Nawas, dan aku menuntut keadilan. Aku ingin kau menjadi hakim untuk perkara yang sedang aku hadapi ini, pinta Abu Jahil. Setelah Abu Nawas mendengar semua keluhannya, ia tak lantas percaya begitu saja, sebab ia tahu watak Abu Jahil yang sebenarnya. Abu Nawas pun menyanggupi untuk memutuskan perkara tersebut. Baiklah Abu Jahil, tunggu saja aku di rumahmu besok pagi, kata Abu Nawas meyakinkan. Keesokan harinya Abu Jahil dan tetangganya yang tengah berseteru terlihat sudah siap menunggu kedatangan Abu Nawas. Namun semenjak matahari terbit hingga terbenam, Abu Nawas belum juga datang. Abu Nawas tidak menepati janjinya. Hal ini membuat Abu Jahil merasa kecewa dan sedikit emosi. Kurang ajar, ucapan Abu Nawas tidak bisa dipercaya, umpat Abu Jahil. Hari berikutnya Abu Jahil kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana Abu Jahil meluapkan emosinya. Aku belum pernah menemui pembohong sepertimu. Kalau saja Baginda Raja tahu kau pembohong, maka aku yakin kau akan dijadikan hakim untuk orang-orang munafik, kata Abu Jahil. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, oh, benar sekali Abu Jahil. Apa yang kau katakan memang betul. Aku memang jadi hakim untuk orang-orang munafik. Pantas saja kau begitu ingin menemuiku. Sekarang katakan padaku, perkara apa yang kau adukan padaku? Tanya Abu Nawas. Sontak Abu Jahil terkejut mendengarnya. Jangan-jangan Abu Nawas sudah tahu masalah yang sebenarnya, pikir Abu Jahil. Karena tak ingin dipermalukan lebih jauh, Abu Jahil buru-buru meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas dan orang munafik. Diceritakan ada seorang munafik yang sedang mengalami suatu masalah. Orang tersebut bernama Abu Jahil. Pada masalah yang dialaminya karena akibat ulahnya sendiri. Awalnya ia hendak berbuat jahat kepada tetangganya, tapi justru ia sendiri yang menanggung sial. Anehnya ia menganggap bahwa dirinya dizolimi oleh tetangganya tersebut. Tak terima dengan hal ini, ia berencana mengadu kepada Abu Nawas. Dalam hati Abu Jahil berkata, Abu Nawas pasti akan membelaku, dia kan kawan dekatku. Maka pergilah Abu Jahil ke rumah Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Jahil di rumahnya, dan dia persilahkan duduk di ruang tamu. Di hadapan Abu Nawas, Abu Jahil mengadukan perkara yang dialaminya. Aku telah berseteru dengan tetanggaku Abu Nawas, dan aku menuntut keadilan. Aku ingin kau menjadi hakim untuk perkara yang sedang aku hadapi ini, pinta Abu Jahil. Setelah Abu Nawas mendengar semua keluhannya, ia tak lantas percaya begitu saja, sebab ia tahu watak Abu Jahil yang sebenarnya. Abu Nawas pun menyanggupi untuk memutuskan perkara tersebut. Baiklah Abu Jahil, tunggu saja aku di rumahmu besok pagi, kata Abu Nawas meyakinkan. Keesokan harinya Abu Jahil dan tetangganya yang tengah berseteru terlihat sudah siap menunggu kedatangan Abu Nawas. Namun semenjak matahari terbit hingga terbenam, Abu Nawas belum juga datang. Abu Nawas tidak menepati janjinya. Hal ini membuat Abu Jahil merasa kecewa dan sedikit emosi. Kurang ajar, ucapan Abu Nawas tidak bisa dipercaya, umpat Abu Jahil. Hari berikutnya Abu Jahil kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana Abu Jahil meluapkan emosinya. Aku belum pernah menemui pembohong sepertimu. Kalau saja Baginda Raja tahu kau pembohong, maka aku yakin kau akan dijadikan hakim untuk orang-orang munafik, kata Abu Jahil. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, oh, benar sekali Abu Jahil. Apa yang kau katakan memang betul. Aku memang jadi hakim untuk orang-orang munafik. Pantas saja
kau begitu ingin menemuiku. Sekarang katakan padaku, perkara apa yang kau adukan padaku? Tanya Abu Nawas. Sontak Abu Jahil terkejut mendengarnya. Jangan-jangan Abu Nawas sudah tahu masalah yang sebenarnya, pikir Abu Jahil. Karena tak ingin dipermalukan lebih jauh, Abu Jahil buru-buru meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata sepatah kata pun.